Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita selalu bersyukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini. Terlebih kita memiliki waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita merenungkannya dari Ayub pasal 36 ayatnya yang ke-21 yang demikian bunyinya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Amin untuk firman Tuhan. Ibu, bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentu kita mengetahui akan keberadaan dan kehidupan Ayub, di mana dia dalam kehidupannya dicobai dengan banyak hal. Namun dari pencobaan-pencobaan tersebut, dia mampu menghadapi semuanya. Tentunya semuanya ini bukan karena kekuatannya semata, tetapi Ayub mempercayai bahwa kehidupannya semua ada di dalam Tuhan dan dia berserah penuh. Dan dalam akhir dari kehidupan Ayub, segala sesuatu ditambahkan kepadanya. Nah, ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang sebenarnya mau menjalani kehidupan dengan memikul beban yang berat. Tentu setiap orang ingin terlepas dari beban. Contohnya saja kalau kita berjalan, kita pasti ingin berjalan tanpa membawa jinjingan atau beban. Karena kalau ada jinjingan atau beban yang kita pikul, itu perjalanan atau ketika kita berjalan pasti lelah dan cukup berat perjalanan tersebut. Namun dalam kehidupan ini kita tidak bisa yang namanya menyingkirkan beban pergumulan permasalahan. Pun kita orang-orang percaya, justru kita memang menjumpai, menemui, bahkan berhadapan langsung dengan banyak beban kehidupan, banyak perkara pergumulan kehidupan. Terlebih ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa sampai hari ini keadaan begitu sulit, meskipun berangsur-angsur perlahan pulih keadaan kita di tengah pandemi COVID-19. Namun bukan berarti bahwa kita lepas dari banyak beban perkara dalam kehidupan. Nah, ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena beban penderitaan pergumulan, ada begitu banyak orang putus asa. Ada begitu banyak orang frustasi, takut, gentar, bahkan tidak sanggup menghadapinya. Karena dengan kesemuanya itu, ada begitu banyak orang juga ingin hidup instan. Mengambil jalan-jalan pintas. Contohnya mungkin untuk makan saja, ada orang mungkin mencuri, ada mungkin orang menipu, merampok, dan lain sebagainya. Inilah yang harus dihadapi oleh kehidupan orang-orang percaya. Namun melalui nas kita, melalui ayat 21 ini, jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan. Artinya di tengah kesulitan apapun, di tengah pergumulan apapun, di tengah perkara apapun, di tengah beban apapun, jangan sampai kita berpaling kepada kejahatan. Tetapi justru kita harus tetap menyatakan kebenaran,
kebaikan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, lalu bagaimana supaya kita dapat bertahan hidup, bahkan mampu menghadapi kehidupan-kehidupan yang sukar ini? Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan. Yang pertama adalah berserah penuh kepada Tuhan. Mempasrahkan seluruh keberadaan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kalau kita berserah penuh, artinya biarlah Tuhan yang bertindak. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti berserah penuh lalu kita tidak melakukan apa-apa. Berserah penuh adalah ketika kita melihat bahwa memang Tuhan yang punya kuasa, Dia yang melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dekat kepada Tuhan. Justru di dalam berbagai macam perkara kehidupan, jangan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap keberadaan diri dan kehidupan kita. Percaya penuh kepadanya. Karena kita yakin dan percaya sebagaimana Ayub dalam nas kita, bahwa dia dimampukan untuk menghadapi segala kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu untuk memberitakan Injil, menaburkan kebenaran firman. Bagi setiap orang yang mendengar, bagi setiap orang yang menerima, diberkatilah. Biarlah firman-Mu itu senantiasa menjadi pegangan dasar di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami memohon bahwa Tuhan tetap terus memakai kami sebagai hamba-hamba yang setia untuk mewartakan Injil, menyampaikan kabar baik, menguatkan setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami khusus berdoa bagi kami para pekerja-pekerja yang ada di resort GKE Tamyang Layang dan khususnya GKE secara menyeluruh, bahwa Tuhan tetap mengutus kami di ladang kami masing-masing. Tuhan mencukupkan kami sehingga apa yang kami lakukan ini semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah sidang jemaat kami Tuhan, dimanapun saja mereka berada, dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab sebagai ibu bapa, suami, istri, dan anak. Diberkatilah keluarga, diberkatilah anak-anak kami Tuhan, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam setiap usaha dan pekerjaan tangan kami memohon akan berkat-berkat Tuhan, sehingga dari berkat itu kami mampu mencukupi setiap kebutuhan hidup kami. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, mungkin terpapar COVID-19, dan sakit yang lainnya, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan mereka. Bagi mereka yang berulang tahun, terima kasih Tuhan, biarlah mereka diberikan umur yang panjang, bahagia, sehat, dan diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segenap diri, keberadaan kami, kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, dan semua orang yang percaya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.